Saya mau tanya ini adalah ada isu kemarin kami dimintai adalah pembagian wilayah. Ini saya bingung. Di Kepmen saya tidak membaca ada pembagian wilayah di Kepmen 40. Nah sekarang kita dimintai ada pembagian wilayah TA kabupaten. Nah ini siapa tahu dari Mas Parjo bisa menyampaikan atau informasi dari Gus agar supaya ini bisa menjadi kejelasan kami di kabupaten, karena dengan pembagian wilayah ini berarti kemudian kita kayaknya akan dibatasi dengan ruang gerak kita di kabupaten masing-masing sebagai tenaga ahli kabupaten. Contoh saya di 18 kecamatan di Kabupaten Gorontalo, saya dibatasi dengan 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Batuda Pantai, Batuda, dan Biluhu, yang kecamatan yang dianggap sulit. Saya tidak masalah, cuman memang saya pertanyakan itu apakah ini di Kepmen. Kepmen kan saya tidak membaca dasarnya apa kemudian ada pembagian wilayah, dan saya mohon penjelasannya jika kawan-kawan semua, Gus Suryo bisa dapatkan informasi seperti apa yang sudah kami alami di Provinsi Gorontalo yang dimintai agar supaya ada pembagian wilayah mulai dari TA, PD, dan PLD. Ini kami dimintai datanya untuk pembagian wilayah ini. Kalau persoalan TA tidak di bidang, tidak lagi ada bidang PSD dan lain sebagainya, saya sepakat dan itu sangat tepat. Harusnya dari tahun-tahun kemarin, tapi tak masalah. Insya Allah ke depan lebih baik lagi, dan yang jadi masalah sekali adalah pembagian wilayah. Mungkin itu saja Pak Gus Suryo. Oke. Dari saya. Terima kasih Pak Muklis Panai dari Gorontalo. Ini nanti Mas Madong bisa memberikan komentarnya. Pemahaman saya tentang pembagian wilayah dari TA itu lebih kepada wilayah fokus, artinya bahwa dia tetap bisa di semuanya, tetapi bahwa yang harus menjadi perhatian atau yang lebih diperhatikan adalah di pembagian wilayah itu penerimaan saya dari beberapa waktu di penjelasan atau di forum-forum yang kita dapatkan. Tapi mungkin Mas Madong punya pandangan atau interpretasi tentang ini, karena saya yakin walaupun memang tidak ada hal yang khusus yang harus disiapkan oleh kabupaten, tapi perhatian terhadap pendampingan desa ini Mas Madong cukup serius. Silakan Mas Madong. Ya, terima kasih Gus Suryo. Terima kasih Mas Muklis. Saya kira pengertiannya seperti itu yang disampaikan oleh Gus Suryo tadi. Mengapa TA Kabupaten harus ada penugasan pembagian wilayah. Itu lebih fungsi koordinasi dan komunikasi, dan juga tanggung jawab capacity building terhadap struktur pendamping desa yang di bawahnya. Mungkin ada PD, ada PLD, dan sebagainya. Dan juga karena memang tidak ada pembidangan, ini yang dalam fungsi pembagian wilayah ini dalam rangka untuk menguatkan fungsi koordinasi ke kabupaten. Jadi mungkin ini dilaksanakan dalam fungsi koordinasi internal teman-teman pendamping, sehingga dengan pembagian wilayah ini akan lebih memudahkan dalam melaksanakan fungsi pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pendamping desa dan pendamping lokal desa. Demikian juga mungkin dalam fungsi penyelesaian laporan, ini untuk lebih mudah, bukan dalam arti ada pembagian wilayah terkait dengan tugas fungsi TA secara khusus, tidak. Tetap kalau hemat saya bahwa teman-teman TA punya ruang yang luas untuk melakukan advokasi, pendampingan, dan juga koordinasi komunikasi dengan teman-teman OPD di kabupaten. Karena saya yakin bahwa semua perangkat daerah itu punya program-program ke desa. Demikian juga desa akan memerlukan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten. Ini yang harus dikuatkan. Sehingga tadi sudah saya sampaikan, ketika di desa itu yang harus ahli, yang harus berbicara itu PLD, pendamping lokal desa, harus punya kapasitas. Kemudian ketika di wilayah kecamatan, itu yang punya kemampuan, yang punya ruang adalah teman-teman pendamping desa untuk membangun komunikasi dengan perangkat kecamatan, dengan organisasi NIPO yang ada di kecamatan. Nah, sedangkan ketika TA mungkin ada tugas kewilayahan, itu untuk memudahkan fungsi koordinasi
secara internal dari TPB. Saya kira demikian, Gus Suryo. Dan yang harus kita tingkatkan lagi adalah bagaimana teman-teman TA karena membangun komunikasinya dengan teman-teman kabupaten itu lebih berat tugasnya. Karena ketika di kabupaten itu fungsi Binwasnya adalah fungsi Binwas kebijakan. Kemudian juga dalam konteks fungsi Binwas pengawasan melalui aparatur perangkat daerah yang melakukan tugas-tugas di pengawasan. Saya kira demikian, Gus Suryo.